Pernah nggak sih sebenarnya ada tawaran, ibaratnya kayak tawaran politis atau juga tawaran secara transaksional gitu misalnya? Kalau anak kan cuma makmum sama beliau. Kalau beliau luar biasa ketika khususnya waktu lagi 2016 itu aksi Islam waktu melawan Ahok nista agama itu tawaran-tawarannya dahsyat sekali. Beliau dapat tawaran bukan lagi hitungan M tapi T. Cuma untuk tutup mulut, jangan lanjutkan masalah ini. Oh begitu. T plus markas syariah, status tanahnya bisa dibereskan semuanya saat itu. Jadi saya dapat info dari beliau itu tawarannya bukan lagi 9, nolnya bukan 9, 12. Dulu pernah IB itu membuat satu fenomena yang cukup besar terjadi di Indonesia dan belum pernah ada lagi. Iya. Gitu ya. 2016 ya. 2016 gitu. Sebentar lagi nih tanggal 2. Iya. Dan kami dengar juga hari ini nih IB pulang ke Indonesia, baru pulang umrah gitu. Iya. Apakah kemudian akan berkumpul kembali gitu? Oh iya. Siapa aja Bib yang kira-kira akan hadir? Oh para ulama, para kiai, para habaib. Presiden gimana kira-kira apakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Cerita Untung ya? Belakangan ini memang kita agak sedikit jarang mengeluarkan episode-episode baru. Karena apa? Karena kami memilih sekali siapa aja yang akan tampil ngobrol bareng kita. Nah, tamu berikut ini adalah tamu yang cukup lama kita kejar ya. Karena ada beberapa hal yang terjadi di Indonesia. Aduh, beliau nih yang paling cocok. Tapi beliau karena memang dakwahnya itu ke seluruh Indonesia yang waktunya sulit. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan untuk bertemu langsung. Langsung saja akan kita perkenalkan guru saya Nadia Habib Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Mas Ari, apa nih Mas Ari, Bang Ari? Apa aja bebas. Apa aja bebas. Hari ini kelihatan cerah banget beliau ya. Nggak tahu, saya pikir apa pulang umroh apa gimana? Apa belakang nggak ada lampu kali ya? Sehat, Beb. Alhamdulillah. Ya afiah. Waduh, ini sekarang kalau kita langsung ke pendapat antum nih Beb. Sekarang di negara kita nih kan lagi rame dari pemilu pilkada gitu kan. Nah, Anda paham banget kalau antum ini juga pengamat politik, bahkan tahu banyak informasi yang terjadi yang mungkin orang banyak nggak tahu gitu. Kalau pandangan antum mengenai keadaan sekarang, apalagi alhamdulillah kita sudah punya pemerintahan baru nih, pandangan antum gimana, harapan ke depan? Ya tentunya kita selalu optimis ya. Kita berharap pemerintahan yang baru saat ini Bapak Prabowo Subianto. Kita berharap tentunya lebih baik dari sebelumnya atau minimal tidak lebih buruk dari sebelumnya minimal. Kita punya harapan itu. Kita punya pengalaman lama dengan beliau 2014 kita berjuang bareng-bareng. Apalagi 2019 Pak Prabowo ingat banget. Bagaimana kami waktu itu dari Front Pembela Islam, elemen-elemen 212 bersama imam besar, bahkan saya pribadi nemenin beliau keliling ke berbagai provinsi. Ya kita tahu persis lah, kita lama berjuang bareng-bareng, jatuh bangun bareng-bareng. Kita ada harapan, bicara soal harapan, husnudzan, kita berharap lebih baik dari sebelumnya atau setidak-tidaknya tidak lebih buruk dari sebelumnya, artinya lebih baik. Cuman memang untuk bisa sampai ke situ tentunya beliau harus berani melakukan dobrakan untuk melepas belenggu-belenggu dari rezim sebelumnya. Beban-beban masa lalu ini yang harus diselesaikan untuk kita bisa menatap ke depan. Kita tahu sendirilah bagaimana beban-beban sebelumnya ini membuat polarisasi yang cukup luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Banyak melakukan pelanggaran HAM. Ya kita tahu KM 50 sampai sekarang belum selesai. Bawaslu itu 10 kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi berapa yang meninggal itu kan waktu itu pendukung-pendukungnya Pak Prabowo semua itu. Termasuk KM 50, 6 anak itu anak-anak yang berjuang banting tulang mati-matian di 2019 ikut komando imam besar untuk dukung Pak Prabowo. Mereka tanpa pamrih dan seterusnya. Ini kan beban-beban rezim sebelumnya. Belum lagi soal hutang, belum lagi kriminalisasi ulama, ketidakadilan penegakan hukum dan banyak sekali. Kalau beliau mau betul-betul bisa maju, maka saran dari kami belenggu-belenggu dari
rezim-rezim sebelumnya ini, beban-beban dari rezim sebelumnya harus betul-betul dilepaskan. Kami berharap beliau sedang menuju ke arah itu, sehingga insya Allah kita berharap bisa jadi lebih baik. Adapun sikap kita tetap Mas Ari, prinsip kita dari dulu, Imam besar tuh saya ingat banget. Waktu itu saya di rumah sakit dan di penjara juga beliau pernah ngomong ini. Kita ini bukan politisi kata beliau. Kita ini dai. Dai itu dari kata da'a yad'u, mengajak. Kita ini muhtasib, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita bukan politisi. Kalau politisi itu oposisi atau bukan oposisi. Oposisi itu kalau udah oposisi baik buruk aja udah semuanya. Kalau pendukung mau jelek mau bagus semuanya dianggap bagus. Kalau dai, orang yang muhtasib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, nggak seperti itu, dia jadi sosial kontrol. Artinya yang baik didukung karena memang Islam memerintahkan kita untuk taat ulil amr selama itu perintah yang baik. Yang buruknya kita kritisi, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita protes. Karena memang fungsi kontrol sosial di tangan ulama dan umatnya sangat penting, khususnya terhadap kekuasaan ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda, afdhul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal apa? Mungkin orang akan berpikir yang pakai pedang, yang pakai senjata. La, kalimatu haqqin. Kata Nabi, jihad yang paling afdal menyampaikan kalimat kebenaran. Dalam riwayat lain disebut kalimatu adlin, kalimat keadilan, inda sultanin jair. Ya, di hadapan penguasa yang zalim. Ulama mengulas kenapa kok bisa jadi yang paling afdal? Karena satu, resikonya besar, berhadapan dengan yang punya kekuasaan, punya segala perangkat. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa jadi paling afdal? Karena dampaknya sangat luas. Kalau sampai sebuah nasihat diterima oleh penguasa, maka berapa juta orang yang merasakan dampak positifnya. Kalau sampai sebuah kemunkaran penguasa berhasil kita cegah, ya, maka berapa juta orang yang harus terhindar dari mudaratnya. Nah, jadi sebetulnya siapapun rezimnya, kita akan tetap pada posisi dai, muhtasib, amar ma'ruf nahi munkar. Yang baiknya wajib kita dukung bersama-sama. Yang buruknya ya kita berikan nasihat, kita kritisi. Terkadang manakala demonstrasi dibutuhkan demonstrasi, yang mana itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar dan bagian dari proses demokrasi. Demokrasi kan ada seperti itu. Jadi itu penting sekali, karena kalau kontrol sosial ini nggak jalan, ini yang bisa menyebabkan kekacauan. Fungsi ulama sebagai kontrol sosial nggak jalan, ini yang menyebabkan kekacauan. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu sampai mengatakan fasadul ulama fasadul ra'iyah bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi istilahi hubbil jahi wal mali alaih. Kata Imam Ghazali, kenapa masyarakat bisa rusak? Penguasanya rusak. Karena satu kebijakan yang rusak itu dampaknya ke masyarakat orang luas. Banyak ya? Orang luas. Atau satu kemunkaran, satu penyakit masyarakat yang dibiarkan, dampaknya ke orang banyak nih. Kata Imam Ghazali, rusaknya umat karena rusaknya penguasa. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa penguasa bisa rusak? Kata Imam Ghazali, bifasadil ulama, karena ulamanya rusak. Kenapa ulama bisa rusak? Kata Imam Ghazali, bistilahi hubbil jahi wal mali alaih, ketika hatinya sudah dikuasai oleh cinta popularitas, cinta kedudukan, cinta harta, di situ ulama akan rusak. Imam Ghazali melanjutkan, ulama yang sudah hatinya dikuasai oleh cinta harta, cinta popularitas, udah maunya hanya hidup nyaman saja, maunya hanya menikmati fasilitas, privilege dan lain sebagainya. Yang seperti itu kata Imam Ghazali, jangankan kemunkaran yang besar, kemunkaran yang kecil dia nggak akan berani tegur, apalagi kemunkaran yang besar. Karena saking takutnya keluar dari zona nyaman kalau ulama udah rusak, dikuasai oleh cinta kepada harta. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kembali ke awal, rusak umatnya. Jadi memang tugas ulama dengan umat yang ikut komando ulama ini, tugas ulama, tugas para asatid adalah menjadi sosial kontrol. Nggak harus gayanya sama, masing-masing bisa menjalani ini dengan gaya yang masing-masing. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Tapi tugas ini nggak boleh dilepas. Jadi kayak puzzle ya, bersinergi gitu. Betul, harus sinergi. Ini mungkin kacau banget kalau dilepas tugas ini. Antum pantasan nggak punya sosmed, eBay juga nggak ada ya? Kalau YouTube ada. Ada baru hampir setahun lah Habib Hanif official itu, karena banyak tuntutan dari kawan-kawan. Beb, antum pengajian bulanan di 19 titik dengan 19 kajian yang berbeda. Sayang dong kalau nggak didokumentasikan. Orang sampai bikin event untuk bisa ada ini. Antum ada terus padahal. Ya khair, akhirnya buat kepentingan dakwah kita lihat penting. Itu pun adsense-nya
Enggak ada Esen. Nggak ada. Jadi gara-gara awal-awal bikin YouTube, 2 hari udah memenuhi syarat untuk mengajukan. Ya. Nah, karena kan harus sekian ribu menit 4.000 kan. 4.000 menit penayangan ya. Kemudian juga sekian ribu subscriber. Itu dalam 1 hari atau 2 hari terpenuhi syarat itu. Cuman ketika itu juga dapat larangan, udah nggak bisa daftar. Karena saya nayangin soal itu pejuang Palestina. Masya Allah. Mirip kita juga pakai backsound mereka, mereka kena langsung sampai sekarang. Kelas berarti disuruh berjuang bil hal wal mal. Benar. Memang orang pengennya mungkin niatnya hanya buat itu aja udah. Dibersihkan, Masya Allah. Dijaga, itu saking menjaganya Allah ya. Alhamdulillah. Ini kalau kita dengar berarti sebenarnya bagaimana antum IB itu berada menjadi kontrol. Tapi kalau yang antum bilang tadi medsos secara umum, Meta nggak bisa sama sekali kita. Ya. Facebook, Instagram sampai sekarang IB ana dilarang total. Bukan hanya nggak bisa bikin akun, tapi kalau orang upload kena. Nggak percaya coba aja. Iya. Ada teman ana foto sama fotonya IB. Fotonya doang. Dia foto di depan fotonya. Kena. Ini fotonya bukan orang gitu. Apalagi IB langsung. Iya benar. Di depan fotonya. Akhirnya nge-postnya dia pakai animasi. Gitu ya. Masya Allah. Tapi ini menarik ya, bahwa pengaruhnya berarti kan besar sekali nih. Apa ibaratnya kontrol ulama ini kan. Sebenarnya kalau IB antum kalau mau kaya gampang sebenarnya. Benar ya. Pernah nggak sih sebenarnya ada tawaran, ibaratnya kayak tawaran politis atau juga tawaran secara transaksional gitu misalnya? Kalau anak kan cuma makmum sama beliau. Kalau beliau luar biasa ketika khususnya waktu lagi 2016 itu aksi Islam waktu melawan Ahok nista agama itu tawaran-tawarannya dahsyat sekali. Beliau dapat tawaran bukan lagi hitungan M tapi T. Cuma untuk tutup mulut, jangan lanjutkan masalah ini. Oh begitu. T plus markas syariah, status tanahnya bisa dibereskan semuanya saat itu. Jadi saya dapat info dari beliau itu tawarannya bukan lagi 9, nolnya bukan 9, 12. Ngeri. Kalau nggak kuat-kuat bisa geter juga tuh. Goyang. Tapi kan menarik ya, ibaratnya bukan cuma di pemerintahan sebelumnya, yang sebelumnya juga kan IB juga pernah merasakan beliau udah kenyang lah. Dari dulu nggak capek waktu FPI fokus ngelawan tempat-tempat minuman keras, judi apa. Itu Anda dengar sendiri, ntar datang sekian plastik. Datang Habib ya coba tolong, ditolak sama beliau. Ditolak sering itu nggak jarang. Jadi, walaupun akhirnya banyak Allah gantikan orang-orang baik dari jalur yang halal. Karena beliau menjaga diri dari yang haram, yang syubhat, Allah kirim orang-orang baik yang akhirnya datang dari jalur yang halal, yang jelas. Dan teman-teman kalau sempat datang ke Petamburan gitu, ke rumah beliau gitu, kita lihat bagaimana sederhana gitu sebenarnya. Ibaratnya peluang untuk jadi orang miliarder terbuka lebar sebenarnya. Triliuner gitu ya, dan nggak diambil gitu ya. Tapi di sisi ini menarik juga. Tadi antum bilang bahwa harapan kepada presiden yang sekarang adalah beberapa hal tadi gitu ya. Berarti sebenarnya banyak PR juga beliau. Oh sangat. Dan tugas jadi presiden sebenarnya nggak gampang berarti ya. Nggak gampang. Tanggung jawab di dunia berat, di akhirat lebih berat lagi. Di dunianya berat, artinya ada pertanggungjawaban secara duniawi kepada rakyat, kepada umat. Di akhirat tanggung jawabnya lebih dahsyat lagi. Itu di dalam hadis disebutkan, tidaklah ada seseorang Allah jadikan sebagai pemimpin kecuali nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan maghlulatan yaduhu fi unuqih. Jadi orang yang menjadi pemimpin di dunia itu di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan tangannya terbelenggu begini. Siapapun dia, pejabat itu di akhirat akan dibangkitkan tangannya terbelenggu begini. Semua pejabat? Semua. Nanti begitu dibangkitkan dalam keadaan terbelenggu, kalau adil, fakkahu adlu, keadilannya akan melepaskan belenggu itu dan akan menuntun dia ke surga. Tapi kalau ternyata dia berbuat kezaliman, nanti kezalimannya akan memperkuat belenggu tersebut sampai dia masuk ke neraka. Makanya kalau pejabat adil tuh pahalanya besar banget, Mas Ari. Itu dikatakan yaumun min imamin adil khairun min ibadati sab'ina sanah.
1 hari dari pemimpin yang adil, pejabat yang adil itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nggak main-main. Peluang pahalanya besar. Gimana nggak besar? Bayangkan taruhlah dibikin kebijakan maghrib baca Quran misalkan. Rakyatnya berapa? 10 juta. Taruh yang baca Quran 5 juta orang. 5 juta orang baca Quran. Kapan kita bisa tempuh pahala begini kalau nggak dengan satu tempat maksiat ditutup, yang harusnya sehari ada 1000 orang maksiat di situ, tutup dengan kebijakannya ditutup. Dia dapat pahala setiap hari orang nggak bermaksiat. Kan pahala meninggalkan maksiat besar juga, nggak kalah dari pahala melakukan ketaatan. Satu kebijakan pendidikan dia buat nih, manfaatnya dirasakan oleh 200 juta rakyat, 100 juta rakyat, itu kan dapat pahalanya. Satu kebijakan dia buat sekian juta orang yang kelaparan jadi bisa makan, itu berapa banyak pahalanya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan yaitu yaumun min imamin adil khair min ibadati sab'ina sanah. Lebih baik dari ibadah 1 hari lebih baik dari ibadah 70 tahun. 70 tahun. Jangankan 70 tahun, kita 1 hari aja ibadah tanpa stop nggak bisa. Iya. Ini lebih baik dari ibadah 70 tahun karena dia pemimpin yang adil itu naf'uhu muta'addi, manfaatnya luas. Nah, tapi hati-hati kalau nggak adil, sebaliknya kata Nabi dalam hadis, jangankan masuk surga, nyium bau surga aja nggak bisa. Aduh, berat sebenarnya. Berat. Sayyidina Umar bin Khattab tuh sampai pernah mengatakan, kata Sayyidina Umar, andai kata zaman beliau memimpin ya, andai kata ada 1 kambing di dekat sungai Furat, Sayyidina Umar di Madinah, ini kata Sayyidina Umar, andai kata ada 1 kambing di dekat sungai Furat, wilayah kekuasaan beliau, mati karena memang kelaparan, karena artinya karena gara-gara ada pengaruhnya dengan kebijakan beliau, aku takut aku ditanya oleh Allah karena hal tersebut, kata Sayyidina Umar. Kambing bukan orang. Bukan orang. Jadi memang pahalanya besar banget. Anak katakan kalau ada pejabat bisa adil, wali Allah, walaupun nggak pakai gamis, walaupun nggak pakai jubah, walaupun nggak pakai jenggot, asal dia menjaga kewajiban ya, sholat 5 waktu dijaga, kemudian sisanya dia adil, betul-betul menjalankan keadilan, memberikan manfaat ke banyak orang, wali Allah. 1 hari lebih dari 70 tahun ibadah. Cukup dia menjalankan kewajibannya dijalankan. Kewajiban dijalankan, yang haram ditinggalkan. Sisanya menjalankan tugas dengan baik dan adil. Nggak usah banyak baca, nggak usah banyak zikir, nggak usah banyak sholat sunnah, nggak usah banyak ngapalin sunnah gitu. Nggak usah, ibadah dia berikan Quran, manfaat ke orang lain. Wah, Masya Allah. Jadi peluangnya besar teman-teman ya. Kalau mau jadi pemimpin, kemudian jadi pemimpin yang adil, nah itu jalan pintas ke surga berarti. Jalan pintas, tapi kalau nggak adil, orientasinya duniawi, jalan pintas ke neraka. Misalnya pada 1 orang aja warganya main judol misalnya. Ya, itu dosanya kena juga. Ya kalau itu karena kelalaian dia di dalam membuat regulasi, kelalaian dia memberikan celah orang lain menjadi punya akses untuk itu, harusnya dia bisa cegah, dia nggak cegah, karena betul-betul karena murni kelalaian dia, atau apalagi kalau karena sengajaan, itu bisa nyambung. Karena kan yang mendapatkan dosa itu bukan hanya pelaku maksiat, tapi orang yang membuka jalan untuk terjadinya maksiat itu. Berarti mudah-mudahan ya, karena kemarin ada anak Gen Z sekitar 68 juta terjerat judol nih kan. 68 juta. Nah, ini kan udah mulai terbongkar satu persatu. Mudah-mudahan ini adalah proses menuju kebaikan gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau sebelumnya, antum kan pasti pernah menyaksikan bagaimana Bapak Prabowo kedekatan dengan IB sebelumnya di perjuangan sebelumnya gitu. Apa aja sih, pas kapan aja pernah bersama? Kita bersama. Kalau sebelum 2014 anak kurang tahu ya, karena anak masih sibuk kuliah dulu kan, masih sibuk di dunia pendidikan. Tapi yang jelas kita bareng-bareng di 2014, karena kita termasuk yang mendukung beliau di Pilpres 2014 ketika berhadapan-hadapan dengan Jokowi Hatta saat itu. Prabowo dengan Ibu Mega ya? Enggak, bukan yang rambutnya putih itu siapa? Hatta Rajasa. Itu Jokowi Yusuf Kala. Yusuf Kala ya. Prabowo Hatta Rajasa. Kemudian di 2019 kemudian kita bareng-bareng beliau juga waktu memenangkan Anies di Jakarta. Setelah itu hubungan terjalin dengan baik. 2019 juga bareng-bareng. Setelah itu beliau gabung dengan dengan Pak Jokowi. Masih ada hubungan dengan kawan-kawan di Gerindra. Hubungan tetap baik walaupun secara pribadi ke Pak Prabowo-nya nggak sedekat seperti dulu. Bahkan waktu imam besar di Mekah kan Pak Prabowo datang.
Oh iya datang sebelum Pilpres itu Pak Prabowo sama waktu itu sama Amin Rais, Pak Amin Rais, sama ada Dr. Salim Segaf Al-Jufri juga saat itu datang bareng-bareng. Cuman Dr. Salim beda waktu sendirian, ingat saat itu. Artinya hubungan sangat dekat. Ya, semoga ini proses ke arah kebaikan ya, Bibi. Mudah-mudahan kita nggak ada yang, kalau bahasa Nabi SAW, la tatamannaw liqa al-adu. Jangan pernah berangan-angan ketemu musuh. Kita nggak ada yang mengimpikan perang tuh, nggak ada. Nggak ada yang mengimpikan negeri kita chaos, negeri kita ribut, nggak ada. Kita tentunya mengimpikan yang terbaik buat negeri kita. Nah, tapi kan untuk menuju ke jalan situ, tentunya idealisme juga harus dijaga. Benar. Artinya nggak semua bisa kita tolerir dengan alasan persatuan. Artinya tetap ada hal-hal untuk sampai kepada persatuan, keadilan harus ditegakkan. Harus ada yang tegas gitu ya. Harus ada yang tegas, harus. Dan sosial kontrol itu tidak boleh lepas. Sosial kontrol nggak boleh lepas. Jadi kadang-kadang perbedaan pandangan politik itu bukan karena membenci orangnya, tapi mungkin karena perbedaan pandangannya kan, ya. Betul. Nah, mengenai perbedaan pandangan kan hampir di setiap presiden, IB kan pernah merasakan kemudian menginap di Hotel Prodeo lah kalau kita bisa bilang gitu ya. Ponpes. Di Ponpes. Nah, ini menarik ya. Saya juga sebenarnya mau nanya sama beliau, cuma agak malu tapi belum ada kesempatannya juga untuk ketemu. Dan beliau adalah mantunya yang melihat langsung, bahkan sempat merasakan. Setahun. Tahun berapa? 2 tahun lalu ya? Iya, mondok 1 tahun di pondok pesantren Bareskrim Mabespori. Masyaallah. Atau juga masuk bareng beliau. Gimana gitu perasaan dia, Pak? Pengalaman dalam gimana? Kalau bicara pengalaman, kalau masuknya kita udah sama-sama tahu lah itu kasus politik ya. Kasus politik. Lucu masuk penjara gara ngomong baik-baik saja. Kasus RSUB itu. Benar. Kita sama-sama tahu lah itu kasus politik. Di dalam itu, alhamdulillah, walaupun kasusnya kasus politik, tuduhannya karena membuat keonaran, kebohongan, yang pasal yang waktu itu dibuat pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Tuan ingat. Ayat pasal 14 ayat 1. Itu undang-undang yang sebetulnya di tahun 46 itu dibuat untuk mencegah strategi Belanda di dalam mengacak-ngacak Indonesia. Mereka menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran. Undang-undang itu dilahirkan untuk menangkal Belanda sebetulnya. Ya, tapi diterapkannya ke kita. Undang-undang itu nggak pernah diterapkan selama di zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, nggak pernah dipakai. Undang-undang itu dipakai buat ngejerat aktivis baru di zamannya. Oh iya, sebelum kita ada beberapa orang yang kena. Ya, jadi kita udah tahu lah prosesnya politik. Kasusnya itu, tapi kita ditaruhnya di blok narkoba. Jadi saya waktu itu imam besar, Ustadz Sobri Lubis, saya bertiga, kami bertiga ditaruhnya di blok narkoba, bukan di kriminal umum. Tapi dulu pernah ada berita nih, entah mungkin di tempat antum atau bukan, yang dulu ada yang penghinaan terhadap Nabi terjadi di dalam oleh seorang Oh, itu beda blok. Tapi antum denger itu? Dengar. Siapa KC ya? Yang akhirnya Pak KC itu masuk penjara, dihajar sama Pak Napoleon Bonaparte, Irjen Napoleon Bonaparte itu. Beliau Masya Allah juga. Masya Allah, beliau karena marah betul kan saat itu ada penghinaan terhadap Rasulullah. Beliau marah, dihajar itu sama Irjen Napoleon Bonaparte. Dari kamar kita kedengeran teriakan itu. Insyaallah. Beda blok. Tapi itu malam, mana ingat kejadiannya tengah malam. Toto kita lagi tidur dengar suara orang teriak kayak. Tapi beda blok, tapi kacanya pintunya tembus, tapi nggak bisa ke situ kita. Pintunya ada kaca gitu ada. Tapi ada sesuatu kejadian jadi tahu. Kedengeran. Awalnya nggak tahu itu siapa gitu. Nggak tahu ya, ada apa nih, kayak ada orang yang disiksa gitu teriak.